Nabi SAW mengingatkan kita di dalam beberapa hadis beliau. Kata beliau yang pertama, al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalid. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalid. Maka hendaklah melihat seseorang di antara kalian man yukhalid, siapa yang akan dijadikannya teman. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi SAW. Hendaklah kita melihat siapa yang akan dijadikan teman. Anda mau melihat bagaimana akhlaknya si fulan, tidak usah jauh-jauh mencari tahu saja dari temannya, lihat saja temannya. Kalau temannya orang yang berakhlak mulia, insya Allah orang itu juga berakhlak mulia. Tapi kalau temannya berakhlak buruk, maka besar kemungkinannya juga orang tersebut adalah berakhlak buruk. Itu sabda Nabi SAW. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Bayangkan anak-anakku semuanya. Dalam Al-Quran, anjing disebutkan oleh Allah SWT selalu disebutkan dalam konteks kehinaan. Allah SWT memberikan perumpamaan yang hina dengan anjing. Kama salil kalbi yalhad. Allah SWT memberikan perumpamaan dengan anjing dalam konteks kehinaan. Tapi ada satu tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan anjing dengan sebutan mulia. Di mana itu? Dalam surah Al-Kahfi. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Allah SWT menyebutkan di sini anjing dalam konteks pujian, dalam konteks pemuliaan. Padahal kebanyakan anjing disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks kehinaan. Apa yang membuat anjing dalam tempat ini disebut dengan mulia? Karena anjing menemani pemuda-pemuda yang kokoh dalam iman, yaitu ashabul kahfi. Anjing saja kalau berteman dengan orang yang baik, insya Allah akan ikut mulia. Apalagi kalau manusia yang memilih teman baik, itu insya Allah akan memberikan keberkahan kebaikannya kepada yang menemani. Makanya kita dianjurkan ya banyak-banyak duduk bersama dengan para ulama, duduk bersama dengan para kiai. Kalau kita tidak dapat semua ilmunya, insya Allah pasti dapat berkah ilmunya. Kalau kita duduk bersama dengan orang baik, kalau kita tidak bisa menjadi orang baik seperti dia, insya Allah pasti akan dapat percikan kebaikan dia. Mungkin kita sudah hafal semua hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW mengumpamakan, memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Apa bentuk perumpamaannya? Kalau teman baik diperumpamakan seperti penjual wangi-wangi. Kalau teman buruk diumpamakan seperti tukang besi, tukang las. Kalau kita berteman dengan penjual wangi, kalau tidak dapat wangiannya, pasti dapat bau wanginya juga, pasti akan dapat. Tapi kalau kita berteman dengan tukang las, dekat dengan tukang las, walaupun kamu tidak terjun langsung di situ bekerja, maka kamu akan dapat percikan apinya, bocor pakaiannya, terbakar pakaiannya. Seperti itu orang. Tabiat manusia itu cepat meniru, bukan begitu? Apalagi kalau masih anak-anak kan, di situ waktunya ya orang itu cepat sekali meniru. Ini memang sudah menjadi tabiat manusia. Ya sudah fitrah manusia. Fitrah manusia itu cepat meniru apa yang dilihat di sekitarnya. Kalau yang baik dilihat, insya Allah maka itu akan menjadi kebiasaan dia. Kalau keburukannya dilihat, maka na'udzubillah itu besar kemungkinannya juga akan menjadi kebiasaan dia. Lebih tegas lagi Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, janganlah kamu berteman kecuali orang yang beriman saja. Seperti tadi alasannya, kalau kita berteman dengan orang beriman, insya Allah kita akan ikut beriman. Tapi kalau orang kafir yang selalu ditemani, itu na'udzubillah lambat laun bisa saja
keimanan Anda dipengaruhi dan kamu jadi murtad.